Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan, para akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita di Jumat pagi, yang pada pagi hari ini kita akan membahas tentang fikih muamalah sosial dan harta. Jadi fikih muamalah yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia ini perkara yang penting. Karena kenapa? Ini pembahasan yang mungkin jarang dibahas. Yang kedua juga, berbuat dosa, kezaliman kepada sesama manusia itu lebih berat itu. Sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'ut tabi'in, beliau pernah berkata, dan ini diabadikan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini dari kalangan tabi'ut tabi'in, beliau berkata, inni la alqallaha bisab'ina dzamban fima baini wa bainallah akhaffu alayya min an alqallaha bidzambin wahidin fima baini wa bainan nas. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri, aku berjumpa dengan Allah, maknanya pada hari kiamat nanti aku berjumpa dengan Allah dengan membawa 70 dosa, yang dosa itu hanya berkaitan dengan hak-hak Allah saja, kecuali kesyirikan, itu masih lebih ringan di sisiku daripada aku berbuat satu dosa. Dan aku berjumpa dengan Allah dengan membawa satu dosa tersebut, yang itu antara aku dengan manusia yang lainnya. Jadi berbuat kezoliman sesama manusia itu berat pertanggungjawabannya. Kenapa kok kezoliman terhadap hak Allah itu lebih ringan, ikhwah? Karena Allah itu hukum asalnya Maha Pengampun, Maha Pemurah. Tapi ketika kita berbuat dosa dengan sesama makhluk, sesama manusia, hukum asalnya manusia itu akan menuntut kita pada hari kiamat nanti. Walaupun dia orang terdekat kita, Bapak Ibu. Kita berbuat dosa kepada istri, ada hak dia yang tidak kita tunaikan, kita akan dituntut pada hari kiamat. Kita berbuat dosa kepada anak kita, ada hak yang tidak kita tunaikan, kita akan dituntut pada hari kiamat. Kita berbuat dosa kepada ibu bapak kita, ada hak mereka yang tidak kita tunaikan, kita dituntut pada hari kiamat. Ini hukum asalnya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku berjumpa dengan Allah membawa 70 dosa, yang itu antara aku dengan Allah saja, itu masih lebih ringan dibandingkan aku membawa satu dosa, yang itu antara aku dengan sesama manusia. Makanya antum tahu kan surah Abasa itu, yang Allah mengatakan fa idza ja'atis sakhah, apabila tiupan sangkakala yang kedua telah Allah tiupkan. Maknanya manusia dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Apa kata Allah selanjutnya? Yauma yafirrul mar'u min akhihi
wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ini kan kejadian dahsyat hari kiamat yang Allah ceritakan bagaimana itu keadaannya. Kata Allah, ketika tiupan sangkakala kedua sudah Allah tiupkan, yauma yafirul mar'u min akhi. Manusia lari dari saudara-saudara kandungnya. Wa ummihi wa abih, mereka lari dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, mereka lari dari sahabat-sahabat dan anak-anak mereka. Sebagian ulama tafsir, kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsir beliau, ketika menafsirkan ayat ini, kenapa kok seorang hamba lari dari orang-orang terdekatnya? Lari dari istrinya, lari dari anaknya, lari dari bapak ibunya, lari dari kerabat dan sahabatnya. Kata sebagian ulama tafsir, karena mereka takut dituntut, karena mereka pernah berbuat zalim ketika mereka hidup di dunia. Makanya kenapa pembahasan fikih muamalah ini penting. Karena ini yang biasanya kita remehkan. Ini yang biasanya kita lalaikan, berbuat kezaliman kepada saudara muslim kita, kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk, yang ini padahal lebih berat pertanggungjawabannya pada hari kiamat, karena hukum asalnya mereka akan menuntut kita setiap kezaliman yang kita lakukan. Maka ini yang perlu jadi bahan introspeksi kita bersama. Kezaliman sekecil apapun nih, akan dituntut kita pada hari kiamat nanti. Makanya Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-42 itu, kata Allah kan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Janganlah orang-orang zalim itu mengira perbuatan zalim mereka itu nggak dibalas sama Allah. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami tunda saja pembalasannya nanti di hari di mana mata mereka akan terbelalak karena mereka kaget luar biasa atas segala tuntutan-tuntutan yang mereka perbuat karena mereka dulu pernah berbuat zalim di dunia. Maka catatan arsip kezaliman kita di dunia nggak akan hilang. Allah tunda saja pembalasannya kalau kita belum minta kehalalannya dari orang yang pernah kita zalimi. Makanya Rasulullah kan perintahkan kita, man kana lahu mazlamatun li akhihi falyastahlil. Siapa yang pernah berbuat kezaliman sekecil apapun kepada saudaranya, mintalah kehalalannya. Kalau dia nggak minta kehalalannya, dituntut pada hari kiamat nanti. Dan ini juga yang pernah disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Kata Rasulullah, diwanun la yatrukullaha syai'an yaumal qiyamah. Catatan arsip yang tidak akan Allah hilangkan sampai hari kiamat nanti, zulmun lil ibad, kezaliman yang pernah kita lakukan kepada sesama makhluk. Maka ini pentingnya kita membahas fikih muamalah. Kalau fikih ibadah mungkin sudah banyak dibahas kan? Ya, salat, zakat, puasa, kurban, haji, umroh, ya. Itu mungkin sudah banyak asatizah. Tapi kalau muamalah ini yang sering kita remehkan, yang sering kita lalaikan, yang akhirnya kita jatuh pada perbuatan menzolimi sesama saudara kita. Maka yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang akad as-sulh disebutnya. As-sulhu itu pakai sod, sodnya dommah, lamnya disukunkan, dan haknya juga dommah. As-sulhu artinya fikih muamalah yang berkaitan dengan mendamaikan sesuatu yang bertikai.
Taib. Ana ambil dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, ya, berkaitan dengan masalah as-sulhu ini. Yang pertama, kata pengarang kitab ini, maknahu wa adillatu masyru'iyyatih. Definisi as-sulhu dan dalil-dalil tentang hukum dari as-sulhu ini, disyariatkannya. Maknahu lughatan wastilahan, makna as-sulhu secara bahasa. Secara bahasa, as-sulhu artinya at-taufiqu ay qat'ul munaza'ah, perdamaian, mengharmoniskan atau menghentikan pertikaian. Ini makna as-sulh, perdamaian, mengharmoniskan dan menghentikan pertikaian. Ini makna secara bahasa. Wa fi syar'i, adapun secara istilah syariat, makna as-sulhu adalah al-aqdul ladzi yanqati'u bihi khusumatul mutakhasimin atau mutakhasimain. Secara syariat, akad as-sulhu adalah akad yang digunakan untuk mengakhiri pertikaian di antara dua pihak. Saya ulangi ya, akad yang digunakan untuk mengakhiri pertikaian di antara dua pihak. Maka ini definisi as-sulhu secara syariat, ya. Saya kasih contoh ya. Antum ke masjid, kemudian pulang dari masjid, antum dapati hujan. Antum gak sengaja bawa payung punya orang, ya, sampai rumah tuh, ya. Orang yang bawa payung itu dia kan bingung, mana payung saya, ya. Akhirnya antum balik lagi ke masjid, ya. Ketemu tuh sama orang yang punya payung, kata orang yang punya payung, wah itu payung saya, ya, yang dia sudah jalan hujan-hujanan misalnya, ketemu di tengah jalan, ya, maka akhirnya orang itu kan agak kesel sama antum karena pernah bawa payungnya. Akhirnya kata orang ini, ya sudah, daripada kita bertikai, kita cari jalan perdamaian saja. Bagaimana jalan perdamaiannya? Dia sudah rugi tidak? Rugi karena dia kehujanan, diambil payungnya. Walaupun antum melakukan tidak sengaja, tapi tetap kalau orang itu menuntut, ya sudah, kamu harus bayar berarti dengan sekian. Nah, kesepakatan tapi ya. Jangan bayarnya dia nuntutnya juga besar gitu. Artinya sesuai kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian, maka itulah yang disebut dengan as-sulhu, yaitu perdamaian. Nah, dibanding antum bertikai di tengah jalan, ya, itu kan malah dilihatnya tidak enak, maka bisa menempuh cara yang disebut dengan as-sulhu ini, yaitu menempuh jalan perdamaian untuk mengakhiri pertikaian, ya. Taib, ini makna secara syariat. Sekarang dalil diperbolehkannya akad as-sulhu ini. Yang pertama, dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 128. Allah Ta'ala berfirman, wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'radun fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha wassulhu khair. Nah, kata Allah Ta'ala, dan jika seorang wanita, maksudnya di sini seorang istri, dia khawatir akan bersikap nusyus. Nusyus itu tidak mau taat pada suaminya, atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Ayat ini, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsir mereka, ayat ini turun
ketika berkaitan dengan istrinya Rasulullah yang paling tua, yaitu Saudah. Jadi Saudah itu istri Rasulullah yang memang usianya paling tua. Dan itu beliau nikahi setelah Khadijah wafat. Jadi setelah Khadijah wafat, itu Saudah yang dinikahi Rasulullah. Walaupun ulama sirah nabawiyah berbeda pendapat berapa usianya Saudah ketika dinikahi Rasulullah. Ada yang mengatakan usianya 54 tahun. Bahkan ada yang mengatakan usianya 60 tahun. Tapi ini satu-satunya istri Rasulullah yang memang dinikahi Rasulullah dalam keadaan usianya memang sudah tua. Ya. Kalau yang lain itu masih muda-muda. Ya, walaupun mereka dalam keadaan janda, ya. Nah, kenapa ayat ini turun? Karena Saudah yang namanya hak seorang suami apa? Dipenuhi kebutuhan biologisnya. Kan begitu ya? Nah, Saudah ini sudah apa istilah kita? Monopause, nggak mampu memenuhi kebutuhan suaminya. Padahal Rasulullah kan adil, ya. Satu hari beliau selalu keliling di tiap rumah istrinya yang dapat giliran gitu. Satu hari di rumah ini, di rumah ini, di rumah ini, ya. Maka ketika usia Saudah sudah nggak mampu lagi untuk menunaikan haknya, ya, haknya siapa? Suaminya Rasulullah. Maka Saudah pun ingin tetap jadi istri Rasulullah, tapi gak bisa menunaikan haknya. Gimana dong? Akhirnya ditempuh jalan apa? As-sulhu ini, perdamaian. Bagaimana caranya? Kata Saudah, ya sudah wahai Rasulullah, tolong jangan ceraikan aku karena aku gak bisa tunaikan hakmu karena aku sudah tua. Tapi Saudah menempuh jalan as-sulhu itu gimana? Dengan cara memberikan jatahnya kepada siapa? Kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka inilah yang disebut dengan as-sulhu. Makanya turun ayat ini yang Allah mengatakan was-sulhu khair. Perdamaian di antara kalian suami istri itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka ayat ini turun berkaitan dengan Saudah, tapi maksudnya ini juga bisa diamalkan untuk pasangan suami istri gitu ya. Ketika ada suami yang tidak bisa menunaikan hak istrinya, ketika ada istri yang tidak bisa menunaikan hak suaminya, mereka bisa menempuh jalan apa? As-sulhu ini, perdamaian. Ya, dibanding mereka harus menempuh apa? Perceraian. Perceraian lebih besar tidak mudaratnya? Lebih besar. Ya. Belum anak-anaknya, psikologisnya akan terganggu. Ya, kejiwaannya akan terganggu tentu ketika orang tuanya tidak akur, ya, atau sampai berpisah kan. Yang paling terkena efeknya siapa? Anak-anaknya. Maka ada jalan ini, ya, yang bisa ditempuh, yang syariat Islam subhanallah, ya, menyediakan, memfasilitasi jalan itu, yaitu dengan jalan as-sulhu, yaitu perdamaian. Maka tadi ya, caranya Saudah gimana? Memberikan haknya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Makanya jatahnya Saudah diberikan kepada Aisyah, maka Rasulullah 2 kali jatahnya kepada Aisyah, ya. Nah, ini dalil diperbolehkannya akad as-sulh. Ayat yang lain juga. Nah, Surah An-Nisa ayat 114. Allah Ta'ala berfirman, La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah Ta'ala, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, maksudnya bisikan orang-orang kafir, kecuali bisikan-bisikan dari manusia yang mereka mengajak untuk memberi sedekah,
berbuat kebaikan, dan bisikan manusia untuk mengadakan perdamaian antara manusia. Jadi kebaikan yang banyak, ikhwah, kata Allah, diantaranya ketika seseorang mau mengadakan perdamaian atas pertikaian yang terjadi. Kita kan manusia nggak pernah lepas dari pertikaian, ya, pertikaian suami istri, pertikaian orang tua dan anak, pertikaian bahkan sama tetangga, sama kerabat, termasuk pertikaian dalam masalah harta. Nanti kita sebutkan contoh-contoh pertikaian dalam masalah harta, ini kan paling sering. Ya, ada hak harta orang lain yang mungkin dia tuntut kepada kita atau sebaliknya. Maka jalan yang paling baik yang itu akan mendapatkan kebaikan yang banyak, kata Allah, dengan menempuh jalan as-sulhu, yaitu perdamaian. Ya. Itu dalil dari Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, dalil dari hadis Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini sahih. Rasulullah bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan harama halalan au ahalla haraman. Wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harama halalan au ahalla haraman. Kata Rasulullah, berdamai dengan sesama muslim itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Ini digaris bawahi. Hukum asal perdamaian itu apa? Boleh. Tapi dengan dua syarat. Yang pertama, nggak boleh menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Saya kasih contoh bagaimana caranya menghalalkan yang haram. Ada si A punya anak si B. Biar gampang ya. Si A punya anak B namanya. Ternyata si B ini anaknya si A, ya, itu berzina dengan istrinya, kita katakan si X lah, ya. Paham nggak nih? A punya anak B, B berzina dengan siapa? Istrinya si X, ya. Kemudian si X marah dong, ya. Dia datangin itu anaknya si A, yaitu si B. Atau dia datangi si A dulu sebagai bapaknya. Anak kamu ini kurang ajar, berzina dengan istri saya. Tapi kata bapaknya si A, sudahlah kita damai saja. Ya, saya kasih uang ini 10 juta. Boleh nggak perdamaian yang seperti ini? Tidak boleh. Karena tadi Rasulullah mengatakan, perdamaian itu diperbolehkan kecuali menghalalkan yang haram. Sudah jelas. Kalau hukum berzina apa? Kalau dia menikah berarti dirajam tuh. Istrinya siapa? Istrinya si X. Hukumannya bagi anaknya si A, si B ini yang belum menikah apa? Dicambuk 100 kali. Nah, nanti makanya ada syaratnya ya. Perdamaian itu boleh untuk dilakukan selama tidak menghalalkan yang haram. Ya, paham antum? Ya, contoh juga misalnya, ya, ada seseorang dia minum khamr. Hukum asalnya dalam hukum kriminal syariat Islam, orang yang minum khamr itu dicambuk 80 kali. Tapi akhirnya orang ini di hadapan hakim mengatakan, sudahlah Pak Hakim, kita damai saja. Saya nggak usah dicambuk, tapi saya bayar 50 juta buat Pak Hakim. Nah, boleh tidak ini? Nggak boleh. Karena perdamaian menghalalkan yang haram tadi. Ya. Maka ini yang dimaksud hadis Rasulullah, perdamaian itu boleh hukum asalnya kecuali menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Termasuk juga dalam masalah hutang piutang nih, wah. Ya. Contoh, si A
berhutang kepada si B. Katakanlah hutangnya 10 juta. Ya. Ketika sudah jatuh tempo, B nagih ke si A. Kata B, mana hutang kamu 10 juta? Katanya kamu mau bayar nih bulan ini. Ya kan sudah saya kasih waktu 1 tahun misalnya. Kata si A, saya belum punya uang. Ya sudahlah, kita damai saja. Dengan cara apa? Berarti hutang kamu saya kasih tanggungan waktunya 1 tahun lagi, tapi hutang kamu jadi bertambah. Yang tadinya 10 juta jadi 15 juta. Boleh tidak seperti ini? Nggak boleh. Karena ini perdamaian yang apa? Menghalalkan yang haram. Karena jelas ada unsur ribanya di situ. Ya. Maka ini contoh misalnya perdamaian yang hukum asalnya boleh, tapi ketika menghalalkan yang haram, maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah ini yang dimaksud hadis Rasulullah riwayat Tirmidzi ini. Ya. Taib, sekarang kita bahas anwa'us sulh, macam-macam perdamaian. Nah, macam-macam akad perdamaian. Ini banyak ikhwah, akad perdamaian yang disebutkan dalam syariat. Yang pertama, as-sulhu baina zaujaini, akad perdamaian antara suami istri. Bagaimana caranya? Misalnya tadi suami sudah tidak menunaikan hak istri, istri tidak menunaikan hak suami, maka hukum asalnya mereka boleh untuk mengadakan perdamaian. Jadi jangan langsung sedikit-sedikit cerai, subhanallah. Ini perkara yang tidak baik ya. Karena tadi perceraian itu walaupun ya hukum asalnya diperbolehkan dalam keadaan darurat ya, yang memang sudah tidak bisa lagi untuk didamaikan, baru memilih jalan perceraian. Tapi ketika masih bisa untuk didamaikan, maka itu jalan yang lebih baik. Makanya di sini misalnya bagaimana cara melakukan perdamaian antara suami istri? Membuat perjanjian atau aturan, misalnya tentang pembagian nafkahnya, ya. Atau misalnya diatur ada kedurhakaan yang sudah tidak boleh dilakukan lagi antara suami istri, ya. Atau misalnya tadi menyerahkan haknya, misalnya seperti istri Rasulullah Saudah tadi, ketika dia nggak bisa lagi memenuhi kebutuhan biologi suaminya, dia serahkan kepada istri yang lain. Nah, itu bisa ditempuh dengan jalan apa? Perdamaian, kesepakatan antara suami istri. Ya, dalam masalah nafkah misalnya, ya, suami nggak bisa memenuhi kebutuhan istrinya secara full, ya sudah perdamaian saja. Gimana misalnya? Misalnya nggak apa-apa, istri misalnya diizinkan untuk bekerja, tapi tetap diatur waktunya. Jadi itu cara perdamaian yang diperbolehkan. Ya, selama tentu istrinya dalam melaksanakan bekerja itu tetap dalam koridor-koridor syariat. Ya, nggak boleh memakai minyak wangi keluar rumah, nggak boleh berdandan dengan dandanan jahiliyah, ya. Itu tetap diatur, ya. Tapi ketika suami sudah mampu untuk memenuhi kebutuhannya, maka suami tidak mengizinkan istri bekerja lagi. Misalnya seperti itu. Perdamaian yang bisa dilakukan antara suami istri ketika salah satunya tidak bisa memenuhi haknya masing-masing. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, as-sulhu bainal muslimina wal kafirin, perdamaian antara kaum muslimin dengan orang kafir. Ini yang kita sebut sekarang dengan gencatan senjata, ya. Kalau memang ada peperangan antara kaum muslimin dan kafir, itu bisa ditempuh dengan jalan perdamaian juga. Bagaimana caranya? Misalnya dengan mereka mengganti kerugian yang telah ditanggung oleh kaum muslimin. Atau misalnya ada kezaliman yang mereka lakukan,
kepada salah seorang perempuan dari muslimah yang mereka harus bayar ganti ruginya. Nah, maka itu bisa ditempuh dengan jalan perdamaian. Ya. Kemudian juga yang ketiga, di antara jenis perdamaian adalah as-sulhu bainal muslimin fi ghairi malih. Perdamaian antara dua pihak di antara kaum muslimin, ini sama-sama muslim. Kalau tadi kan antara muslim dan kafir. Kalau yang ketiga ini sama-sama muslim, bertikai tapi dalam masalah yang bukan harta. Ya, masalahnya bukan masalah harta. Ya. Yang keempat, nah ini yang sebetulnya jadi pembahasan kita, ikhwan akhwati fillah, as-sulhu bainal muslimin fi malihim. Perdamaian antara dua pihak kaum muslimin yang sedang bertikai, yang itu berkaitan dengan masalah harta. Nah, ini yang jadi pembahasan kita, karena yang sering kita ini bertikai, konflik di antara sesama kita itu biasanya berkaitan dengan masalah harta. Makanya di sini ada solusinya dalam syariat, yaitu dengan cara seseorang melakukan akad as-sulhu ini, yaitu perdamaian. Ya, saya kasih contoh. Yang pertama, si A tadi berhutang kepada si B. Ya, karena hutangnya ini sudah lama berjalan gitu ya. Akhirnya ketika B nagih kepada si A yang pertama, orang kalau ditagih hutang kan ada 3 responnya. Yang pertama, dia mengakui dia punya hutang. Yang kedua, dia mengingkari, saya nggak punya hutang sama kamu. Yang ketiga apa? Dia diam saja, ya, nggak mengakui, nggak mengingkari. Biasanya seperti itu kan, orang yang ketika dia dalam keadaan memiliki hutang. Maka di sini dijelaskan 3 cara ini. Yang pertama, kalau dia mengakui, ya, nah ini yang pertama. Ketika si B ini menuduh, kamu kan punya hutang sama saya, ya, maka ternyata si A mengakui, iya saya punya hutang, tapi saya belum bisa bayar. Nah, maka ada 2 cara perdamaian yang bisa dilakukan. Yang pertama, sulhu ibra. Sulhu ibra itu orang yang memiliki piutang ini, si B mengatakan, ya sudahlah, kalau memang kamu dalam keadaan gak punya uang, ya sudah, saya ikhlaskan semuanya, hutang saya gak usah dibayar. Itu kan perdamaian juga. Atau yang kedua, ya sudah, kamu bayarnya setengahnya saja. Misalnya hutangnya 10 juta, udah kamu bayar 5 juta aja deh. Nah, ini juga yang dinamakan dengan as-sulhu, perdamaian. Ya. Atau misalnya yang kedua caranya, as-sulhu, dia tetap bayar tapi mungkin dikurangi sedikit saja. Yang tadinya 10 juta, udah deh biar nggak memberatkan kamu bayar 9 juta saja. Atau mungkin dia katakan, udah kamu punya uangnya berapa? Ya, yang sekarang kamu punya berapa? Bayarkan, setelah itu sudah saya anggap lunas hutang kamu. Nah, ini juga disebut akadnya apa? As-sulhu, yaitu akad perdamaian. Ya. Nah, ini kalau dalam hal hutang piutang. Bisa juga terjadi dalam masalah jual beli. Kan sering ya, sengketa dalam masalah jual beli. Yang paling sering itu kan, seseorang membeli barang, ternyata barang yang dia beli ada cacatnya. Ya, ada aibnya. Nah, itu kan sengketa tuh. Ya. Akhirnya si pembeli komplain kan, ini gimana? Ya. Saya pesan barang yang bagus kok dibawainnya yang cacat ini, ya. Nggak bisa dipakai.
Nah, ini bisa menempuh akad apa? As-sulhu, perdamaian. Caranya bagaimana? Yang pertama, dia kembalikan barangnya dan diganti dengan barang yang baru. Atau misalnya, ya sudah deh, saya terima barang ini, tapi harganya dikurangi, dikembaliin pembayaran saya. Jadi bisa dengan menempuh dua cara tadi. Kalau kita membeli barang, barangnya ada aibnya, ada cacatnya, ya, maka bisa dengan menuntut orang itu, dia ambil lagi barang yang rusaknya, dia ganti dengan barang yang baru, atau kita minta pengurangan harga. Nah, itu bisa ditempuh dengan jalan apa? As-sulhu, perdamaian, ya, supaya kita menghentikan pertikaian dan tidak ada yang terzolimi. Karena kalau tadi orang jual barang, barangnya ada aibnya, cacatnya, setelah itu pembelinya ngubungin gak pernah direspon, itu dia zolim. Akan dituntut pada hari kiamat nanti. Jadi jangan pernah merasa aman ketika kita menjual barang yang barangnya itu ada aibnya, barangnya itu ada cacatnya. Harusnya itu disampaikan di awal ketika kita melakukan transaksi jual beli. Biasanya kan begitu ya, kalau kita jual barang second deh, motor second, mobil second, HP second, ya. Kalau mobilnya memang pernah tabrakan, katakan kepada si pembeli, ini mobil pernah tabrakan. Biar pembeli tahu, jangan pembeli nggak dikasih tahu, pas sudah dibeli, akhirnya dia ngerasa, loh, kok ada yang nggak enak ini. Ini kita akan dituntut, ya. Karena tadi kezoliman sekecil apapun, hukum asalnya manusia yang pernah kita zolimi akan menuntut kita pada hari kiamat nanti. Walaupun antum jadi untung gede gitu, ya, jual mobil second tapi bekas banjir, nggak dikasih tahu lagi pembelinya, ya. Jual HP second tapi pernah masuk ke dalam kolom, ya. Jual motor second tapi pernah tabrakan. Walaupun mungkin secara harga antum dapat keuntungan lebih, tapi pembalasannya kan lebih berat kalau di hari kiamat nanti. Kita akan dituntut. Kalau dituntut berarti pahala kita diambil atau justru dosa yang orang yang kita zolimi ditransfer ke kita. Malah makin berat pertanggungjawaban kita pada hari kiamat nanti. Itulah dimensinya seorang muslim ketika dia jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, itu dimensinya akhirat. Bukan sekedar dunia. Dunia ini kecil dan akan kita tinggalkan. Walaupun kita dapat keuntungannya kecil, gitu ya. Yang penting kita nggak zolim sama orang, itu kan lebih baik. Daripada keuntungan kita besar, pertanggungjawabannya berat di akhirat nanti. Wah, apa yang kita cari? Wah, hidup ini sementara kok. Kita akan tinggalkan. Ya. Maka jangan justru kita bela-belain nyari keuntungan besar, tapi justru itu dengan cara menzolimi saudara muslim kita. Maka ini jenis yang pertama, ikhwah, yaitu sulhu iqrar disebutnya, yaitu perdamaian yang orang itu mengakui atas apa yang kita tuduhkan kepadanya. Ya, maka itu bisa ditempuh dengan tadi ya. Yang pertama, kita bebaskan dia ya dari segala hutangnya, atau yang kedua dia tetap bayar hutang tapi kita kurangi saja pembayarannya. Ini sulhu yang pertama. Tapi ada perdamaian yang kedua tadi. Kalau orang itu mengingkari. Gimana caranya kalau orang itu mengingkari? Kamu kan punya hutang sama saya. Kata orang itu, enggak, saya enggak punya hutang. Ya. Maka caranya di dalam Islam, dalam hadis Rasulullah mengatakan, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ini kaidahnya, ikhwah. Orang yang menuduh harus mendatangkan bukti
dan orang yang mengingkari harus bersumpah. Ya. Jadi tadi si B nuduh, kamu kan punya hutang sama saya. Maka si B yang harus mendatangkan apa? Bukti. Inilah pentingnya kita menuliskan akad hutang piutang. Ya. Karena jelas di situ ada bukti kalau kita berhutang. Ya. Adapun orang yang mengingkari tadi apa? Dia harus bersumpah. Ketika si B nggak bisa mendatangkan bukti, maka si A harus bersumpah atas nama Allah. Kalau memang dia betul-betul nggak berhutang, dia bersumpah, demi Allah saya nggak pernah berhutang kepada si B. Kalau saya mengingkari atau justru berdusta dengan sumpah saya bersedia untuk misalnya diazab Allah. Nah, maka begitu caranya ya. Orang yang dia menuduh harus mendatangkan bukti, orang yang dituduh dan dia mengingkari, dia harus bersumpah atas nama Allah. Maka itu cara perdamaiannya. Ya. Jadi nggak usah panjang ihwa bertikai. Ya. Akhirnya kok kamu nggak ngakuin punya hutang, akhirnya berkepanjangan, sudah lakukan ini saja solusinya. Yang menuduh datengin bukti, yang dituduh bersumpah atas nama Allah kalau dia mengingkari itu. Ya. Ini sulhu yang kedua yang disebut dengan sulhu dengan inkar. Dia mengingkari apa yang dituduhkan kepadanya. Ya. Tapi ada yang ketiga, ya. Sulhu sukut. Orang ini responnya diam aja. Dia nggak mengakui, dia nggak mengingkari juga. Gimana perdamaiannya? Caranya seperti ini. Orang ini ketika dituduh, kamu kan punya hutang sama saya. Orang itu diam aja. Dia nggak ngakuin, dia juga nggak mengingkari. Ya, gimana caranya? Orang yang seperti ini mengadakan perdamaiannya gimana? Dia diem aja. Kan ada orang gitu ya, ditagih hutangnya, kamu kan ngutang sama saya, dia nggak mengiyakan, dia nggak ngingkarin juga, diem aja. Ya. Bagaimana orang yang seperti ini? Nah, perdamaiannya ini bisa dibawa kepada hakim. Ya. Nanti hakim yang memutuskan, ya, walaupun tadi dengan cara tadi si penuduh mendatangkan bukti, orang yang dituduh harus bersumpah. Ya. Kalau ternyata yang menuduh datangin bukti, yang dituduh juga berani bersumpah untuk mengingkari. Ya. Maka bagaimana? Baru hakim memutuskan di sana mana yang lebih kuat. Ternyata mendatangkan bukti yang lebih kuat. Karena bukti itu secara tertulis gitu. Sedangkan pengingkarannya itu kan pengingkaran melalui lisan saja. Sementara dalam hukum syariat sesuatu yang tertulis itu lebih kuat. Ya. Dalam hukum muamalah yang ditulis itu lebih kuat, ya. Makanya transaksi apapun, ya, hutang piutang, masalah gadai itu dituliskan agar secara hukum itu lebih kuat, ya. Nah, biasanya ya, kalau di bank syariah ya, yang pernah Anda tahu, ada kan nasabah itu beli kredit, beli rumah secara kredit. Begitu ya, belinya ke bank kan, ya, ke bank syariah dia beli. Misalnya dia beli ke bank syariahnya 500 juta, ya, dia cicil tuh, ya, selama 10 tahun mungkin, ya. Berapa tuh kalau 500 juta 10 tahun? 12 dikali 10 berarti 120 bulan. Berapa? 120 dibagi 500 juta. Ayo bagian accounting. Hah? Berapa cicilannya jadi per bulan? Hah?
4.160.000 lah, begitu ya. Baru 5 tahun dia nyicil, nggak kuat lagi bayar. Nah, ini bisa menempuh jalan as-sulhu, perdamaian. Bagaimana jalan perdamaiannya? Nah, jalan perdamaiannya berarti nasabah ini menjual rumah tersebut untuk pembayaran hutangnya. Boleh nggak kalau bank yang jualin? Boleh, tapi statusnya bank sebagai siapa? Sebagai wakil. Makanya biasanya, Anda nggak tahu sih di bank syariah harusnya dipersiapkan juga akad wakalah, mewakilkan. Jadi supaya nanti ketika nasabah macet ini kreditnya, pembayaran kreditnya, maka pihak bank berhak untuk membantu nasabah menjualkan rumahnya untuk pembayaran hutangnya. Jadi harusnya seperti itu ya. Selain akad kredit yang tertuliskan, ada juga akad wakalah. Supaya nanti bank yang menjualkannya untuk pembayaran hutang nasabah ini. Nah, itu diperbolehkan nih, ya. Makanya jalan perdamaiannya bagaimana ya? Seperti ini, ya. Kalau mau dikasih tenggang waktu dulu boleh saja, ya sudahlah saya kasih tenggang waktunya lebih panjang. Yang penting nggak boleh ada tambahan jumlah hutangnya. Tapi kalau ternyata pihak bank ini pengen, oh kamu harus bayar, berarti mau tidak mau orang ini kan nggak ada duit, berarti dia harus jual asetnya. Yaitu dengan cara tadi, yaitu menjualkan ya rumah yang dia cicil tersebut, yang nanti hasil penjualannya untuk pembayaran hutangnya dibayarkan ke bank, tapi sisanya dikembalikan kepada nasabah. Nah, ini cara yang syar'i, ya. Jangan seperti lembaga-lembaga gadai sekarang kan. Itu enggak syar'i, itu zalim luar biasa. Ya. Ada orang ngutang, ya, 5 juta, dia gadaikan motornya. Motornya masih baru lagi, motor NMAX, ya, kan nggak senilai. Yang dia pinjam 5 juta, yang digadain NMAX, subhanallah, ya. Orang ini nggak bisa bayar 5 juta, akhirnya apa? NMAX-nya jadi milik lembaga gadai, dia jual. Nasabah ini nggak dikasih sama sekali, ini zolim luar biasa. Allah akan dituntut itu pada hari kiamat. Ya, apalagi masalah harta itu. Karena kezoliman yang kita lakukan sesama manusia itu kan nggak terlepas dari 3 itu. Yang pertama itu masalah darah kan, ya. Yang kedua itu masalah harta. Yang ketiga itu masalah kehormatan. Makanya ini kan yang jadi pesannya Rasulullah saat beliau haji wada, haji perpisahan. Wasiat beliau yang terakhir kan ini. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah berpesan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Kata Rasulullah, wahai sekalian manusia, saat haji wada nih, khutbah Arafah beliau, sesungguhnya darah-darah sesama kalian, harta-harta sesama kalian, kehormatan-kehormatan sesama kalian haram untuk diambil dengan cara yang batil. Karena itu suci. Darah sesama kaum muslimin, harta sesama kaum muslimin, kehormatan sesama kaum muslimin itu suci, nggak boleh dirobek, nggak boleh dirusak dengan cara yang batil. Sebagaimana sucinya hari ini, hari Arafah, sucinya kota ini, kota Mekah, sucinya bulan ini, bulan Zulhijjah. Maka ini ya, kezoliman-kezoliman yang sering terjadi di lembaga-lembaga ribawi kan seperti itu. Sudah kalau bayar hutangnya telat ada dendanya, ya. Giliran nggak bisa bayar, barang jaminannya diambil, otomatis jadi milik mereka, mereka jual dan sisanya nggak dikasih kepada nasabah. Ini zolim yang luar biasa.
akan dituntut pada hari kiamat nanti. Makanya ayat yang tadi Anda baca surah Ibrahim ayat 42, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun, jangan kalian mengira Allah lalai untuk menghukum orang-orang yang berbuat kezaliman. Kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim, beliau mengatakan ayat ini merupakan hiburan bagi orang yang terzolimi dan ancaman bagi orang yang berbuat zalim. Jadi ayat ini tuh penghibur ya, bagi orang yang pernah terzolimi. Maka nggak usah pernah sedih ketika kita terzolimi, karena hak kita akan dikembalikan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Ya, nggak usah sedih, ya, nggak usah akhirnya kita menjadi pikiran terus ketika kita terzolimi. Allah akan kembalikan hak kita pada hari kiamat nanti. Dan justru bagi orang yang zalim jangan pernah dia merasa aman, ya. Karena justru ayat ini ancaman, kata Ibnu Katsir, Allah akan balas sekecil apapun kezaliman yang dia lakukan kepada manusia yang lain. Maka ini ya, jenis atau bentuk-bentuk akad sulhu perdamaian ada 3 ya, yaitu sulhu iqrar tadi berupa pengakuan, yang kedua sulhu inkar berupa pengingkaran, dan yang ketiga sulhu dengan dia diam, maka itu bisa dibawa kepada hakim. Yang terakhir ihwa al-ahkam al-muta'alliqatu bihi, hukum-hukum yang berkaitan dengan akad as-sulh perdamaian ini. Ada 3 saja disebutkan oleh pengarang kitab fikih Muyassar ini. Yang pertama, hukum-hukum yang berkaitan dengan akad sulh atau perdamaian. Kata beliau, yasihhus sulhu anil haqqil majhul. Akad suluh, akad perdamaian itu sah atas hak yang tidak diketahui. Maksudnya apa ini? Maksudnya tadi yang Anda contohkan. Antum misalnya make payung orang tapi antum nggak sadar atau antum nggak sengaja, tetap itu bisa ditempuh jalan apa? As-sulh, perdamaian. Kalau orang itu menuntut kita, antum misalnya lagi wudu, ya, lepas jam, nggak taunya sebelah antum juga ada yang ngelepas jam wudunya. Setelah wudu jam orang yang antum ambil. Akhirnya antum pakai tuh jamnya. Setelah sholat orang ini datang kan, loh itu kan jam saya gitu. Ya, saya baru beli itu, gara-gara dipakai kamu jadi second gitu. Ya, maka berkurang harganya. Ya, maka dia nuntut. Ya, ya sudah kamu bayar tuh uang sewanya berarti. Ya, kamu pakai tadi ketika sholat kamu bayar uang sewa, maka sesuai kesepakatan. Ya, dan itu disebut dengan akad sulh sah, walaupun tadi ya dia lakukan itu dengan cara yang memang dia tidak disengaja, ya, yang itu tidak diketahui, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yasihhus sulhu an kulli ma yajuzu akhdhal iwadi anhu. Akad sulh perdamaian hukumnya sah untuk semua hak yang boleh diambil uang pengganti darinya. Berarti seperti apa? Jual beli. Yang tadi ya, misalnya dia jual barang yang ada cacatnya, maka boleh dia minta ganti ruginya. Apakah itu berupa barang yang baru atau berupa pengurangan harganya. Atau dalam masalah hutang tadi. Hutang misalnya, dia nggak bisa bayar seluruhnya, ya sudah boleh. Minimal ada kesepakatan, udahlah kamu bayar sebagiannya saja. Atau saya kurangin deh dari 10 juta jadi 9 juta. Nah, maka itu diperbolehkan. Atau suluh yang berkaitan dengan kisos. Nah ini khusus ya, dalam masalah hudud hanya masalah kisos saja yang diperbolehkan untuk diganti dengan pembayaran diat namanya. Diat itu denda. Artinya ketika ada seseorang misalnya ada keluarganya yang dibunuh, misalnya anaknya si A ya itu dibunuh oleh
si C misalnya. Ketika si A ini mau memaafkan, maka dia boleh menuntut pembayaran diat dari si C. Tapi sesuai dengan kesepakatan. Kalau dalam hadis itu diatnya adalah 100 ekor unta. Satu unta berapa? 50 juta lah. 50 dikali 100? Hah? 5M. Ya. 5M atau 50M? 5M. Ya. Itu sebagaimana terdapat memang dalam hadis ya. Nah, ini khusus apa? Untuk masalah kisos yang dia bisa diganti dengan apa? Pembayaran diat. Tapi kalau hukum hudud yang lain, hukum jinayat yang lain, hukum kriminal yang lain seperti tadi, berzina, ya, minum khamar, ya, atau misalnya al-qadzaf, menuduh laki-laki dan perempuan beriman melakukan zina dan dia nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi, dia kan harus dicambuk 80 kali. Nggak boleh dia katakan, sudahlah kita damai saja, saya bayar 50 juta. Nah itu nggak boleh. Yang boleh hanya dalam masalah kisos saja, karena itu dibolehkan sesuai hadis Rasulullah, boleh diganti dengan pembayaran diat. Selama pihak keluarganya ikhlas dan rela ridho dengan pembayaran tersebut. Ya. Ini hukum yang kedua. Hukum yang ketiga yang berkaitan dengan akad sulh perdamaian ini, la yasihhu sulhu an kulli ma la yajuzu akhdhul iwadi anhu. Akad sulh perdamaian ini hukumnya tidak sah untuk semua hak yang tidak boleh diambil uang pengganti darinya. Seperti tadi ya, perdamaian dalam masalah hukum kriminal dalam Islam, hukum hudud. Berzina nggak boleh diganti dengan bayar. Antum sudah berzina dengan anak saya, ya, sampai hamil lagi, sudahlah ganti saja 10 juta, nggak bisa, ya, nggak diperbolehkan seperti ini. Atau dia minum khamar tadi, ya, nggak boleh berdamai, ya, dengan cara dibayar, ya, tapi dia harus menerima hukuman dicambuk. Qazaf juga menuduh laki-laki perempuan beriman melakukan zina dan dia nggak bisa datengin 4 orang saksi, maka dia harus dicambuk 80 kali, nggak boleh berdamai dengan pembayaran. Mencuri, membegal juga termasuk ya. Ada orang begal motor orang, kemudian dia katakan sudahlah kita damai saja, saya ganti motornya. Nggak bisa, karena dalam Islam hukuman begal itu luar biasa. Ya, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 33, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Ya, hukumannya pembegal itu kan dia dibunuh kalau dia memang membunuh korbannya. Yang kedua, dia dibunuh dengan cara disalib kalau dia rampas harta korbannya dan dia bunuh juga korbannya. Yang ketiga, kalau dia rampas saja harta korbannya tapi dia nggak bunuh, dia dipotong tangan kanan dan kaki kirinya secara bersamaan. Maka itu nggak bisa dengan cara damai, sudah saya bayar saja, nggak bisa. Harus ditegakkan hukuman itu kepada si pembegal. Maka ini, kalau berkaitan dengan kriminal, tidak bisa dengan akad perdamaian, yaitu dengan bayar saja, nggak bisa. Karena itu harus ditegakkan yang namanya hukum Allah, yaitu hukum hudud tadi. Baik, untuk materi Anda cukupkan, ya. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taib, Anda persilakan yang online dulu, Bapak Ibu, silakan yang punya pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang online.
Ada Bapak Ibu yang online? Pertanyaan? Taib, sambil menunggu mungkin yang offline silakan. Nah, fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari rekan. Ini terkait kezaliman kita dengan sama muslim ya. Sebetulnya niatnya mungkin baik, ingin bersedekah. Cuma kan kalau bersedekah kan memang kita dianjurkan untuk memberikan yang terbaik. Iya. Tapi terkadang ada orang yang bersedekah itu dia memberikan sesuatu yang memang sudah mau expired gitu. Oh. Kita tahu nih dia berbuat seperti itu. Bagaimana caranya kita menasihati dia gitu? Artinya memang jangan sampai kebaikan yang dia ingin lakukan malah jadi kezaliman. Ini yang pertama Ustaz. Yang kedua, kita kan hidup di negara yang bukan menerapkan syariat Islam Ustaz. Iya. Misalkan pada Allah memang ada orang gitu yang sudah melakukan tindakan kriminal yaitu membunuh dan sudah dihukum secara negara gitu Ustaz. Tapi kan secara hukum syariat itu kan berarti nyawa dibalas nyawa kalau memang istilahnya tidak terima. Iya. Nah, gimana ya untuk istilahnya melepaskan itu ke keluarganya walaupun dia nanti sudah di penjara begini untuk supaya istilahnya itu ke keluarganya atau memang ini tuh dia lepas dari hukuman itu. Tuntutan ya, Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakallah khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Yang pertama ya, ada orang yang memang dia niatnya baik ya, bersedekah dengan memberikan makanan, tapi ternyata kok sudah mau expired. Bagaimana cara kita menasehatinya ya, karena kita khawatir justru malah menyakiti hatinya. Yang pertama ikhwah, kalau orang itu bersedekah dengan makanan yang sudah mau expired, maka kita jangan langsung bersuuzon sama dia. Kita harus husnuzon, oh mungkin dia juga nggak tahu kalau makanan itu sudah mau expired. Ya, kan terkadang gitu ya, orang asal beli aja kue gitu. Ah, buat saya bawain ke fulan gitu. Tapi dia nggak lihat kapan expirednya. Jadi mungkin dia pun nggak tahu gitu. Ketika dia memberikan itu kepada kita, maka tentu kita kasih uzur dulu. Ya, oh mungkin dia nggak tahu ya, kitanya jangan langsung jengkel gitu, ya, karena mungkin dia juga memang nggak tahu kalau ternyata itu expirednya sudah mau expired, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau memang ternyata dia sengaja, ya, kalau sengaja itu kan berarti berulang-ulang ya. Jadi jangan baru ngasih satu kali, dua kali, sampai 3 kali lah. Kalau yang keempatnya ternyata memang ini kok udah mau expired terus gitu. Nah itu baru boleh antum mungkin menasehati tapi dengan cara ya yang tidak menyakiti ya. Bagaimana caranya ya, mungkin antum bisa bilang ya ke orang itu ya, mungkin dengan tidak menyinggung dia ya. Oh saya pernah dapat tuh makanan dari si fulan gitu ya, tapi ternyata sudah mau expired gitu ya. Artinya kita kan nggak nunjuk dia, tapi dari orang lain saja gitu, untuk mengingatkan bahwasannya itu secara hukum ya sebetulnya boleh-boleh saja sih selama belum expired. Hanya saja kan kurang baik ya, karena dia sudah menjelang expired gitu. Apalagi kalau dikasihnya pas sudah expired, itu kan lebih parah lagi ya, karena kita mempersembahkan sedekah kebaikan kepada orang lain tentu dengan barang yang juga masih berharga gitu ya. Wallahu a'lam, paling begitu caranya. Yang kedua, orang itu membunuh dan dia sudah terkena hukum secara negara, yaitu di penjara ya. Gak tahu di penjaranya berapa lama kalau membunuh. Seumur hidup. Oh 15 tahun ya. Kalau seumur hidup itu pembunuhan berencana ya, itu pun masih dapat gerasi kan tiap 17 Agustus ya.
Maka dia sudah jalanin itu, ya. Kemudian orang itu juga sudah bertaubat kepada Allah. Maka bagaimana supaya dia bisa terlepas dari tuntutan pada hari kiamat nanti? Ya dia minta maaf kepada keluarga yang dia bunuh itu. Dan dia akui, dia menyesal, dan saya sudah menjalani hukuman. Maka dia tetap datang kepada keluarga yang pernah dia bunuh itu, walaupun mungkin responnya pasti kesal, diusir, tapi minimal Allah melihat cara orang ini tulus agar dia dimaafkan, mendapatkan kehalalan dari dosa yang dia lakukan. Maka insya Allah dia terlepas dari tuntutan pada hari kiamat. Jadi setelah dia jalani itu hukuman penjaranya, dia datang itu keluarga yang dia bunuh. Dia sampaikan minta maaf, ya, karena mungkin dia khilaf dulu membunuh salah satu anggota keluarganya, ya, dan dia bertekad nggak akan lagi untuk membunuh, walaupun mungkin responnya dicaci maki, ya, bahkan mungkin diperlakukan dengan cara yang tidak baik, tapi minimal dia sudah berusaha untuk meminta kehalalan, ya, maaf dari keluarga tersebut. Maka insya Allah itu akan terbebas dari tuntutan pada hari kiamat nanti. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Bapak Ibu yang online belum ada pertanyaan? Ya, yang offline ada lagi? Sedikit ini kalau fikih muamalah. Takut tahu hukumnya mungkin ya, jadi takut. Kalau tahu hukumnya malah dosanya besar tapi masih dilakukan. Nggak ada? Baik. Yang online ada Bapak Ibu? Kak Edwin ada pertanyaan? Mas Fani? Taib. Terputus ini kayaknya. Hah? Yang online ada pertanyaan Bapak Ibu? Terputus ya tadi? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Reza. Ya. Pertanyaan tadi masalah hukum Islam yang misalnya kalau membunuh harus dikisos. Nah. Sementara kalau sekarang di negara kita tidak ada hukum seperti itu. Itu secara hukumnya juga itu gimana ya Ustaz ya? Dalam artian siapa yang harus bertanggung jawab tidak melaksanakan hukum itu? Iya. Dalam kondisi kehidupan saat ini. Iya. Itu saja Mas Reza. Ya. Baik. Iya, jazakallah khair Mas Reza, pertanyaan yang bermanfaat ya. Yang pertama memang sebetulnya kan kita wajib berhukum dengan hukum Allah. Ini hukum asalnya ya, seorang mukmin, seorang mukminah, orang yang beriman itu wajib berhukum sesuai dengan hukum Allah. Sampai Allah ancam di dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang yang kufur. Dalam ayat lain, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia orang yang berdosa besar dan dia masuk orang yang fasik. Ini hukum asalnya. Tapi ada keringanan untuk masyarakat muslim yang dalam keadaan lemah dan dia nggak bisa menerapkan hukum tersebut. Tapi tetap dosanya siapa yang menanggung? Yang menanggung pemimpin dan pemerintahnya. Adapun rakyat dia nggak menanggung dosa itu.
Dan ketika dia ingin menerapkannya, dia nggak mampu karena nggak punya kekuatan. Beda kan dengan pemimpin, pemerintah dia punya kekuatan. Ketika pemimpin itu mampu untuk menerapkan tapi dia nggak mau melaksanakan itu, maka dosanya ditanggung oleh pemerintah dan pemimpin tersebut. Adapun kita rakyat, kita tidak terkena dosanya, tapi kita dalam keadaan lemah saja kan, nggak bisa untuk memaksakan hukum Islam itu ditegakkan. Dan ini tidak termasuk dalam ayat tadi. Dan ini yang dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika kaum muslimin dalam keadaan lemah, gak mampu menerapkan hukum-hukum Islam, maka itu ada keringanan. Yang penting mereka tetap meyakini dalam keyakinannya hukum Islam adalah hukum yang tertinggi dan hukum Islam adalah hukum yang paling baik untuk diterapkan di muka bumi ini. Selama keyakinan itu masih tertanam dalam akidahnya, maka itu tidak menjadikan dia kufur, keluar dari agama Islam. Jadi yang bertanggung jawab pemimpin kita, Mas Reza, pemerintah, ketika mereka mampu tapi mereka tidak melaksanakannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu Mas Reza. Ada lagi Bapak Ibu yang online? Wa jazakallah. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Nah, Waalaikumsalam. Silakan Kak Edwin. Ustaz, kalau sengketa hutang piutang, kita sama Muslim, itu kan nanti apabila ada pihak yang berhutang nggak bayar, kan di akhirat Ustaz ya? Iya, betul. Pahalanya diambil Ustaz. Nah, sekarang kalau dengan non-muslim gimana ya Ustaz? Kan kalau orang kafir begitu kan dia udah selama-lamanya di neraka juga. Oh gitu. Iya, jazakallah khairan Kak Edwin. Pertanyaan yang sangat bermanfaat. Iya, bagaimana kalau orang kafir yang punya utang sama kita dan dia nggak bayar sampai dia meninggal? Lalu apa balasannya untuk orang kafir ini? Berarti dosa kita ditransfer ke dia. Berarti ada keuntungan dong buat kita. Dosa kita itu ditransfer ke dia. Berarti kan mengurangi keburukan dan dosa kita ketika akan ditimbang di yaumil mizan nanti. Karena hukum asalnya tetap orang kafir itu harus bayar. Ya, ketika dia nggak bayar, maka kalau pahala kan dia nggak punya pahala. Karena semua amal kebaikannya terhapus kan orang kafir ketika dia meninggal. Maka bagaimana kita mukmin? Berarti dosa kita yang ditransfer kepada orang kafir tersebut yang azabnya semakin pedih untuk mereka. Jadi insya Allah kalaupun kita nggak dibayar nggak akan rugi, karena akan dikembalikan hak kita pada hari kiamat dengan cara dosa-dosa kita ditransfer kepada orang-orang kafir tersebut. Begitu Kak Edwin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Gak ada lagi? Taib, kalau memang tidak ada, Bapak Ibu mungkin mau beraktivitas dengan bekerja setelah kajian ini yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.